Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami Saya Family. Terima kasih yang udah klik video ini dan nonton videonya. Dan videonya jangan di skip ya, tonton sampai habis. Terima kasih. Hari ini mau sharing seperti di judulnya ya, mau buat madu mongso. Ini perdana, karena kemarin di video sebelumnya itu udah bikin tape ya, meskipun ya nggak perfect alias agak kelembekan tapenya. So nggak apa-apa, mungkin karena pas di pembuatannya gitu ya, pas proses ngerebusnya itu ataupun ngukusnya itu agak kelamaan. Jadi bisa untuk koreksi aja nanti ke depan ya kalau mau bikin lagi. Nah ini pertama-tama aku tadi udah siapkan tape ya di awal, tape yang udah jadi. Terus ini ada nanas, tadi udah aku timbang, ini kurang lebih tadi cuma 600 gram ya, nggak ada 1 kilo. Harusnya sih ini mungkin 1 kiloan gitu ya, sesuai sama tapenya juga 1 kilo maksudnya, perbandingannya sama, atau mungkin agak lebih nanasnya dikit juga nggak apa-apa, dan sebaliknya ya, sesuai selera. Ini pertama kali bikin, ini resep terinspirasi dari channel miliknya Mbak Nikmatur Rosidah ya, atau Mbak Nikma Dobson. Ini kemarin yaitu pas ngeliat resep ini, nah pas Pak suami tuh bilang kalau dia habis makan si madu mongso ini katanya enak. Ya udah, ini akhirnya aku memutuskan untuk membuat ya, ataupun mencoba untuk membuatnya. Ini aku haluskan si nanasnya. Sebenarnya ada blender, tapi ini aku males ya, aku pengen diparut, jadi aku parut aja. Setelah selesai diparut, langsung aja ini ya, aku singkirkan yang gak kepake. Aku ambil wajan untuk numis ya, si ininya, nanasnya dimasak kayak bikin selai gitu sih ya mungkin jatuhnya. Nah ini dimasak dulu pokoknya nanasnya sampai dia menyusut ya. Ini aku hidupkan dulu apinya, itu kecil aja, nggak usah besar-besar biar nggak gosong, biar tanak juga ya teman-teman. Nanti kalau nggak tanak tuh biasanya nggak awet gitu katanya. Nah ini udah menyusut airnya, aku tambahkan gula, ini kurang lebih 200 atau 300 gram ya. Takarannya kalau 1 kilo tuh kemarin aku lihatnya gulanya setengah kilo, tapi ini karena nggak ada sekilo jadi juga gulanya aku kurangin ya. Kemudian ada garam juga secukupnya. Untuk gula sebenarnya kalau biar warnanya biar bagus kayak orang-orang gitu ya, biar agak pekat, itu biasanya pakai gula merah dicampur, tapi ini aku nggak pakai, cuman gula putih aja. Itu juga aku siapkan air tapenya, ini nunggu ini meletup-letup atau agak menyusut dulu ya, nunggu menyusut dan gulanya juga ya nyampur sama si nanasnya. Terus aku tambahkan juga ini santan kara ya. Aku juga lihat di resep tuh macam-macam sih pembuatannya, ada juga yang dimasak karanya duluan atau santan ya, karena mungkin banyak kelapa kalau di rumah. Nah ini kan berhubung di perantauan jadi pakai yang bahan ada aja, terus nyari resepnya yang simple gitu ya. Nanti kalau ada yang beda atau gimana jangan dibully teman-teman ya, karena setiap orang resepnya tuh beda-beda sih ya, nggak sama, tapi tujuannya juga tetap sama ya namanya. Nah ini udah meresap ya, langsung aku tambahkan air tapenya dulu sebelum tapenya. Nah ini dimasak lagi sampai nyusut katanya ya. Ini aku sambil aduk-aduk terus. Kalau udah, nah ini udah menyusut ya, kemudian aku tambahkan si tape ketannya, dan ini diaduk-aduk terus, pokoknya jangan sampai ditinggal-tinggal ya. Ini sebenarnya aku sambil nyuci, aku tinggal juga, tapi nggak apa-apa karena deket ya. Kalau kejauhan jangan, nanti gosong. Karena kalau udah kayak begini susah. Tadi kalau masih bentuk air nanas mungkin nggak apa-apa. Nah kalau udah kayak begini harus tetap jagain, diaduk-aduk terus. Ini prosesnya lumayan lama ya, karena takarannya cuma sedikit, mungkin setengah jam aja udah gitu ya. Kalau yang udah banyak itu berjam-jam biasanya. Kalau dengar-dengar dari mereka yang udah praktek, yang udah membuat resep-resepnya ya. Ini perdana. Diaduk-aduk terus ya, ini sampai tanak pokoknya.
Kalau udah tanak tuh biasanya dia nanti adonannya tuh diaduk tambah berat, tambah lengket. Nah ini belum, masih enteng. Aku aduk-aduk terus. Dan dikarenakan warnanya nggak pekat ya, nggak warna kuning coklat itu, akhirnya aku kasih warna teman-teman, warna pink ini. Tapi kayak di kamera tuh kelihatannya warna merah ya, padahal ini aslinya warna pink, tapi agak mungkin kebanyakan dikit warnanya, nggak apa-apa. Ada juga aku pernah lihat ada yang warna hijau juga ya, tapi ini karena di rumah adanya pewarnanya warna pink kayak begini, ya udahlah nggak apa-apa, ini variasi baru. Oke, alhamdulillah ini udah selesai. Sekarang mau aku pindahkan dulu di tempat ya yang bisa dialasin. Ini aku alasin daun karena nggak ada plastik ya ataupun apa gitu yang anti panas kan ya. Aku cari yang aman aja, ini pakai daun teman-teman ya. Kalau teman-teman ada plastik kertas yang anti lengket juga bisa ya dipakai. Ini aku nggak ada, ya udah jadi pakai daun, ngambil dari samping ya. Karena banyak daun pisang juga di sekitaran. Oke, kalau udah kayak begini aku ratakan. Ini diratakan ya teman-teman. Fungsinya apa? Nah, nanti bisa dilihat ya. Oh iya, videonya jangan di skip juga, dan jangan lupa di subscribe dan ditonton sampai habis ya. Ya ini aku ratakan dulu pakai solet ini ya, biar gampang. Kalau pakai si centongnya udah susah lengket. Ya, kayak begini, pokoknya dikira-kira rata gitulah ya. Nah nanti kalau udah setelah rata, nah ini biasanya aku dinginkan di suhu ruang. Nah kalau udah dingin nanti aku kulkas gitu ya, di pendingin berapa menit. Nah setelah itu nanti aku keluarkan. Dan setelah dikeluarkan dari kulkas nanti baru dibungkusin teman-teman ya, sesuai selera ya bungkusnya. Banyak variasi, ada yang ada hiasan, kalau yang untuk buat hantaran. Kalau dimakan sendiri ya udah terserah, mau dipotong langsung dimakan juga nggak apa-apa, atau mungkin di kayak aku kayak begini juga bisa ya, dipotong-potong kecil terus dibikin panjang, atau juga yang suka bulat-bulat ya dikasih hiasan gitu juga nggak apa-apa, dibungkus yang model bulat. Nah ini karena ada kreseknya kayak begini, jadi aku modelnya kayak begini teman-teman ya, panjang-panjang aja ya, nggak panjang sih, pokoknya satu porsi makan gitu ya. Karena kalau kebanyakan juga ini enak ya, dia tuh enaknya sekali makan gitu ya, bikin nambah gitu. Oke, ini langsung aja aku bungkusin semuanya sampai selesai. Ini aku ngebungkusnya juga butuh waktu lama karena aku ngebungkusnya sendirian, dan kebetulan Pak suami lagi lembur, baru pulangnya itu malam. Jadi ya udah dari habis maghrib sampai selesai maghrib itu baru selesai. Habis maghrib, dari sebelum maghrib sampai maksudnya habis maghrib, karena pas maghrib nggak aku lanjutin ya, habis maghribnya dilanjut lagi gitu baru selesai. Nah ini dibungkusin aja, ini agak susah ngebentuk-bentuknya nih ya, harus dibungkus plastik gitu biar rapi, nggak lengket di tangan kan. Ini juga berminyak karena ada santannya juga ya. Rasanya tuh kayak jenang, tapi tuh ada asam-asam karena dari nanasnya gitu teman-teman. Ini pertama kali sih aku makan ya. Aku dulu di kampung juga sering dengar gitu pas lebaran gitu ya pada bikin. Nah tapi aku kayaknya belum pernah nyobain atau gimana juga, nggak tahu ya, lupa. Yang jelas kayaknya belum pernah nyoba dan makan. Nah ini bikin sendiri, rasanya kayak begini. Jadi tuh nggak tahu ya rasa dari yang asli sama yang punya aku tuh kayak gimana. Mungkin dari yang asli tuh dia apa ya, katanya lebih banyak kayaknya ya. Kalau tempat aku ini yang bikin, karena kebetulan tapenya kelembean, jadi kayak lembut gitu, jadi kayak jenang. Tapi kalau jenang itu kan identiknya manis aja ya, manis gurih. Nah kalau ini karena ada nasnya, jadi ya udah itu mungkin makanya dibilang madu mongso gitu ya. Mungkin dikirain rasanya kayak seperti madu gitu ya, manis-manis asem tapi enak gitu. Untuk teman-teman di rumah juga yang penasaran nanti bisa nyobain ya bikin cemilannya kayak begini. Jadi itu sekarang kalau kalian lebaran gitu ya bikin tape, nah tapenya itu kelembean ataupun kekerasan nggak jadi, nah ini solusinya gitu ya, mungkin bisa dibikin cemilan jadi nggak mubazir gitu ya, biasanya dibuang gitu kan. Nah ini jadi nggak mubazir, bisa dibikin cemilan enak gitu ya.
Ini juga bisa disajikan pas hari raya ataupun acara-acara lain gitu. Oke, ini tadi ya udah selesai. Sebentar lagi ini udah habis maghriban nih, tinggal berapa potong lagi. Aku udah selesai sholat juga, terus lanjut lagi nih ya. Pak suami juga udah nyicipin, katanya enak. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa memberikan kalian manfaat, kemudian motivasi juga untuk teman-teman semuanya di rumah. Dan apabila ada yang salah dalam video-video aku perkataannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, comment, di subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.